Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Janifatul Azizah, NPM 1801010139. Yang kedua, Fiorentina Putri, NPM 1801010143. Yang ketiga ada Kristina, NPM 1801010184. Yang keempat ada Desalva Galih, NPM 1801010195. Oke, dalam teori perdagangan internasional, yang pertama ada gambaran umum terhadap teori perdagangan. Yang pertama, pola perdagangan internasional. Dalam teori Smith, Ricardo, and Hacker-Ohlin membantu menjelaskan pola perdagangan internasional yang kita amati dalam perekonomian dunia. Teori perdagangan baru menekankan bahwa dalam beberapa kasus negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor produk-produk tertentu, bukan karena perbedaan mendasar di faktor anugerah, tetapi karena di industri tertentu pasar dunia hanya dapat mendukung sejumlah perusahaan. Dalam industri tersebut, perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar mampu membangun keunggulan kompetitif yang kemudian sulit untuk menantang pasar. Selanjutnya ada teori perdagangan dan kebijakan pemerintah. Argumen untuk perdagangan bebas tak terbatas adalah bahwa kedua kontrol impor dan intensif ekspor, seperti subsidi, mengalahkan diri sendiri dan menghasilkan sumber daya terbuang. Kedua teori perdagangan baru dan teori keunggulan kompetitif nasional Porter dapat diartikan sebagai pembelaan beberapa intervensi pemerintah yang terbatas untuk mendukung pengembangan industri yang berorientasi ekspor tertentu. Selanjutnya, merkantilisme. Teori pertama perdagangan internasional, merkantilisme, muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-16. Prinsip penegasan merkantilisme adalah bahwa emas dan perak adalah kekayaan nasional dan penting untuk perdagangan yang kuat. Prinsip utama merkantilisme adalah bahwa hal itu dalam kepentingan terbaik negara untuk mempertahankan surplus perdagangan untuk ekspor lebih banyak dari mengimpor barang. Kelemahan merkantilisme adalah bahwa merkantilisme melihat perdagangan sebagai zero-sum game. Zero-sum game itu sesuatu di mana keuntungan oleh salah satu negara dan kerugian oleh negara lain. Selanjutnya, keunggulan absolut. Menurut Smith, negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki keunggulan absolut dan kemudian perdagangan ini untuk barang yang diproduksi oleh negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristina. Selanjutnya ada keunggulan komparatif. Menurut teori Ricardo, keunggulan komparatif cukup logis bagi suatu negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang-barang yang menghasilkan cukup efisien dan untuk membeli barang-barang yang menghasilkan tidak cukup efisien dari negara lain. Bahkan, jika ini berarti membeli barang dari negara lain yang dapat menghasilkan lebih efisien itu sendiri. Selanjutnya ada keuntungan dari perdagangan. Pesan dasar teori keunggulan komparatif adalah bahwa dunia produksi potensial lebih besar dengan perdagangan bebas tak terbatas daripada dengan perdagangan terbatas. Teori Ricardo menunjukkan bahwa konsumen di semua negara dapat mengonsumsi lebih banyak jika tidak ada pembatasan pada perdagangan.
Selanjutnya ada kualifikasi dan asumsi. Kesimpulannya adalah bahwa perdagangan bebas secara universal menguntungkan yang lebih ditekankan salah satunya untuk menarik modal tersebut menjadi sederhana. Selanjutnya ada perluasan dari model Ricardian. Membahas efek melepaskan 3 asumsi diidentifikasikan dalam model keunggulan komparatif sederhana di atas. Dan kita melepaskan asumsi bahwa sumber daya bergerak bebas dari produksi terhadap satu barang untuk barang yang lain dalam suatu negara, bahwa ada skala hasil konstan dan perdagangan yang tidak mengubah persediaan sumber daya suatu negara atau efisiensi dengan sumber daya mana yang digunakan. Selanjutnya, sumber daya tidak bergerak. Sumber tidak selalu mudah berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan ekonomi yang lain. Proses ini menciptakan gesekan dan penderitaan manusia juga. Sementara, teori ini memprediksi bahwa manfaat dari perdagangan bebas lebih besar daripada biaya dengan margin yang signifikan. Ini merupakan kenyamanan bagi mereka yang mengeluarkan biaya. Dengan demikian, oposisi politik terhadap penerapan rezim perdagangan bebas biasanya datang dari orang-orang yang pekerjaannya paling beresiko. Selanjutnya ada penurunan imbal hasil. Dalam penurunan imbal hasil ini, ada model keunggulan komparatif sederhana yang dikembangkan tersebut mengasumsikan kembali spesialisasi konstan dengan imbal hasil konstan spesialisasi, yaitu unit sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi sumber barang yang diasumsikan tersisa secara konstan yang tidak peduli di mana terdapat batas kemungkinan produksi suatu negara. Dalam penurunan imbal hasil ini ada efek dinamis dan pertumbuhan ekonomi. Membuka ekonomi perdagangan cenderung menghasilkan keuntungan dinamis dari dua sisi. Yang pertama, ada perdagangan bebas mungkin akan meningkatkan saham negara terhadap sumber daya sebagaimana peningkatan pasokan tenaga kerja dan modal dari luar negeri. Yang kedua, perdagangan bebas juga dapat meningkatkan efisiensi dengan sebuah negara menggunakan sumber dayanya. Selanjutnya ada bukti hubungan antara perdagangan dan pertumbuhan. Secara umum menunjukkan bahwa seperti yang diperkirakan oleh teori standar keunggulan komparatif, negara-negara yang mengadopsi sikap yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional menikmati tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negara-negara yang menutup ekonomi mereka untuk perdagangan bebas. Selanjutnya ada kritik Samuelson. Kritik Samuelson ini berisi melihat apa yang terjadi ketika sebuah negara kaya seperti Amerika Serikat masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara miskin yang secara cepat meningkatkan alternatif produktivitasnya setelah diperkenalkan dengan sebuah rezim perdagangan bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fiorentina. Selanjutnya ada teori Heckscher-Ohlin, yaitu merupakan bahwa keunggulan komparatif timbul dari perbedaan dalam produktivitas yang tenaga kerja dan berpendapat bahwa perbedaan produktivitas tenaga kerja antara negara mendasari dari gagasan keunggulan komparatif. Bahwa mereka berpendapat keunggulan komparatif timbul dari perbedaan dalam faktor sumber daya nasional. Selanjutnya ada paradoks Leontief, yaitu menjadi salah satu ide-ide teoritis yang paling berpengaruh dalam ekonomi internasional. Sebagian besar ekonomi ini lebih memilih teori Heckscher-Ohlin daripada teori Ricardo, karena membuat asumsi penyederhanaan lebih sedikit karena pengaruh teori telah mengalami banyak tes empiris. Selanjutnya ada teori siklus hidup produk. Raymond Vernon yang mula-mula mengajukan teori siklus hidup produk pada pertengahan 1960
mengalami sejumlah besar produk baru yang sebagian besar telah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan dijual pertama kalinya kepada pangsa pasar. Selanjutnya ada teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru muncul pada 1970 ketika sejumlah ahli ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi memiliki dampak penting bagi perdagangan internasional. Skala ekonomi merupakan pengurangan biaya per unit dihubungkan dengan skala output yang besar. Skala ekonomi memiliki beberapa sumber yang meliputi kemampuan untuk menyebarkan biaya tetap pada volume besar dan juga kemampuan para produsen volume besar untuk memanfaatkan para pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan perlengkapan yang lebih produktif daripada yang lebih sedikit. Ya, selanjutnya ada meningkatkan jenis produk dan mengurangi biaya. Pada dunia industri, skala ekonomi menjadi faktor yang penting. Jenis produk yang dihasilkan oleh suatu negara dan skala produksi kedua-duanya dibatasi oleh besaran pangsa pasar. Jika pangsa kecil, maka yang akan terjadi cukup permintaan yang memungkinkan bagi para produsen untuk memahami skala ekonomi produk-produk tertentu. Selanjutnya, skala ekonomi keunggulan penggerak pertama dan pola perdagangan. Penggerak kedua dalam suatu teori perdagangan yang baru adalah bahwa pola perdagangan yang diamati ke dalam dunia perekonomian mendatangkan manfaat bagi skala ekonomi dan para penggerak pertama. Keunggulan penggerak pertama adalah keuntungan ekonomi dan strategis yang tumbuh pada orang-orang yang baru akan memasuki suatu industri. Kemampuan untuk merebut skala ekonomi lebih maju daripada orang-orang yang akan memasuki industri belakangan, sehingga manfaat dari struktur biaya yang rendah merupakan keuntungan yang penting dari penggerak pertama. Selanjutnya, ada implikasi terhadap teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru memiliki implikasi penting yang menyarankan bahwa negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan bahkan ketika mereka tidak berbeda dalam hal dukungan atas sumber daya ataupun teknologi. Sedangkan teori perdagangan baru ini berguna untuk menjelaskan pola perdagangan. Studi empiris terlihat mendukung prediksi dan teori tersebut bahwa perdagangan akan meningkatkan spesialisasi kegiatan produksi di dalam perindustrian. Dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif nasional. Yang pertama, faktor pendukung posisi negara dalam melakukan kegiatan produksi maupun kerja terampil atau kebutuhan akan infrastruktur untuk bersaing di dunia industri. Dan yang kedua, kondisi permintaan, sifat alami permintaan atas produk yang diminta. Yang ketiga, industri terkait dan pendukung. Yang keempat, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.